secara diam-diam. Belum lagi kali ini ada keributan sebesar itu. Dia mengeluarkan kerudung dari lengannya. Ini adalah harta yang dia minta pada gurunya untuk dibuatkan untuknya ketika dia berada di sekte itu bisa menghalangi semua gas beracun. Setelah mengenakan kerudung, dia akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, aku 70 yakin bahwa aku tidak akan diracun. Duan Mulan melihat sekeliling dan tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh sosok manis. Apakah itu kakak senior kedua? Apakah aku silau, atau matahari terbit dari barat? Duan Mulan melihat kembali matahari terbit di timur, lalu berbalik menatap sosok manis yang berlama-lama di gerbang halaman. Jika mereka tidak bersama siang dan malam, jika mereka tidak mengenal satu sama lain dengan begitu baik, dia tidak akan pernah berani mengaitkan sosok manis itu dengan kakak kedua yang tidak terawat. Jika tidak ada saudari dan rekan magang lainnya, dia tidak akan pernah mengambil risiko memasuki halaman tempat saudari yang lebih muda sedang memurnikan obat. Namun dengan kehadiran kakak senior kedua, keselamatan akan sangat meningkat. Jika junior sister bertingkah tidak pantas, orang pertama yang akan membunuhnya pasti adalah second senior sister. Dia mengencangkan kerudung di belakang telinganya berlari ke arah second senior sister dan memujinya sambil tersenyum. Second senior sister. Saya menemukan ketika saya berada di sekte bahwa Anda memiliki fondasi yang sangat baik. Jika Anda berdandan dengan hati-hati pasti Anda akan menjadi kecantikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah melihat Anda hari ini. Sudah seperti yang saya duga. Kakak senior kedua kamu memiliki kecantikan memukau yang bisa membuat ikan tenggelam ke dasar dada mereka dan angsa jatuh ke tanah serta bulan bersembunyi karena malu pada bunga. Seolah-olah kamu keluar dari lukisan karena kakak senior kedua telah memperhatikan penampilannya. Dia pasti ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan pujiannya yang tak tahu malu, bahkan jika kakak senior kedua sangat tidak ramah, dia tetap akan memiliki sedikit niat baik terhadapnya. Dengan dukungan kakak senior kedua, apa yang perlu ditakutkan oleh adik junior perempuan? Apa yang kau inginkan dariku? Jika kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan, pergilah. Jangan berdiri di depanku. Su Chan mengerutkan kening dan mendorong Duan Mulan ke halaman dengan jijik. Di matanya, sama sekali tidak ada tanda-tanda kakak junior ketiga ini. Apalagi tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Bahkan jika aku belum melihatnya selama 10 tahun, aku tidak akan terlalu tertarik. Ada yang salah, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Kakak senior kedua, lihatlah obat aneh apa yang sedang dimainkan oleh adik junior kecil itu lagi. Duan Mulan sudah terbiasa dengan wajah dingin kakak senior kedua. Dia bergerak mendekat padanya. Menunjuk adik junior perempuan yang terus-menerus memasukkan obat ke dalam kuali di sudut halaman, dan bertanya dengan sisa ketakutan. Su Chan berbalik, meliriknya dengan kerutan, lalu menatap Duan Mulan dan berkata dengan dingin, bagaimana aku tahu? Jika dia berani meracunimu? Bunuh saja dia, membunuh junior sister, hanya second senior sister yang bisa mengatakan ini. Lagi pula, jika dia benar-benar diracun. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh adik perempuannya? Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil membunuh adik perempuannya, bukankah guru akan membereskan kekacauan itu? Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah second senior sister yang berdiri di gerbang halaman, tampak bersemangat, tidak tahu siapa yang dia tunggu. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan apapun karena takut menjadi sasaran niat membunuh dari kakak senior kedua. Duan Mulan membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya dan perlahan mendekati arah adik perempuannya, Ning Qianqian. Kakak senior kedua telah tinggal di halaman sampai sekarang dan belum mengambil tindakan apapun untuk menghindari racun, jadi sangat mungkin tidak akan terjadi apapun padanya. Jika adik perempuan junior benar-benar mengembangkan obat aneh, dia tetap perlu mencari tahu tentangnya terlebih dahulu. Bersiaplah untuk menghindari menjadi sasaran adik perempuan juniormu menggunakan obat baru. Dia berjalan menuju Ning Qianqian dengan susah payah. Ketika dia berjalan di belakangnya, dia melihat adik perempuan junior kecil dengan gaun panjang hijau dan dengan sosok anggun mengulurkan tangannya dan menepuk bahunya dengan lembut. Ning Qianqian berbalik dan melihat orang yang datang. Ada kilatan antusiasme di matanya. Kakak senior ketiga, bagaimana bisa kau datang begitu cepat? Ning Qianqian secara tidak sadar antusias dan akrab dengan kakak senior ketiganya, Duan Mulan. Tidak mungkin, dia dikenal sebagai dokter peri kecil. Dan dia sering perlu memurnikan resep obat di sekte. Dia juga perlu berinovasi tepat waktu untuk mengimbangi laju zaman. Sayangnya, sekte ini jarang berpenghuni dengan hanya beberapa orang yang hidup dan sangat sedikit subjek yang dapat digunakan untuk bereksperimen dengan obat-obatan baru, guru. Menggunakan guru sebagai subjek percobaan seperti pergi ke toilet dengan lentera, mencari kematian. Kakak senior jauh lebih kuat darinya. Dan beberapa metodenya akan ditemukan pada waktunya, jadi serangan diam-diam tidak akan pernah berhasil, kakak senior kedua. Jika dia diracun sekali. Dalam waktu setengah jam kepala peri medis kecil ini mungkin akan dipisahkan dari tubuhnya. Kakak senior keempat wanita itu adalah seorang pembunuh. Aku tidak bisa tidur nyenyak ketika dia mengincarku. Kakak senior kelima dan keenam mereka adalah saudara kembar, tidak peduli seberapa muda dia. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan mendalam dari saudara kembar jika dia menyinggung salah satu dia akan menarik balas dendam dari keduanya. Kalau soal adik junior, orang itu cuma idiot. Dia, peri medis kecil, tidak pernah terlalu dekat dengan idiot. Tidak ada cara lain. Setelah dipikir-pikir, di seluruh sekte, satu-satunya orang yang bisa menjadi subjek eksperimen adalah kakak senior ketiga.
Terlebih lagi, dia juga mempraktikannya di sekte, menguji banyak resep baru pada kakak senior ketiga, dan keterampilan medisnya mengalami kemajuan pesat. Soal tikus putih kecil itu, kau salah, kakak senior ketiga Ning Qianqian selalu menghormatinya. Adik junior, obat apa yang sedang kau racik? Bahan-bahan mentah ini sepertinya tidak ada dalam resep sebelumnya. Duan Mulan menjulurkan kepalanya dan melihat cairan ungu yang menggelegak di dalam kuali. Dia menelan ludah tanpa sadar. Apakah obatmu ini formula baru atau perlu beberapa eksperimen? Jika diperlukan eksperimen, dia akan berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Qianqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memeluk pinggang ramping Duan Mulan, dan berkata sambil terkikik. Kakak senior ketiga, apa yang kamu bicarakan? Eksperimen. Resep ini adalah resep lama, saya sudah membuatnya sebelumnya, kali ini dosisnya ditingkatkan, bahkan orang kuat seperti guru pun tidak bisa menahan obat ini. Sebelumnya, pada ulang tahun Yelang, dia mengiriminya dosis obat. Biarkan Yelang menggunakannya sebagai hadiah ulang tahun. Begitu seorang wanita menggunakan obat semacam itu, dia akan jatuh cinta padanya dan siap untuk memanfaatkannya. Tetapi dia menemukan bahwa obat ini tidak terlalu aktif. Mengapa dia membuat obat semacam itu? Biarkan Yelang mengambil inisiatif. Tidak bisakah kau memurnikan obat dan menggunakannya pada Yelang? Biarkan dia berubah menjadi manusia serigala secara langsung. Kalau sudah begitu, dia tidak akan menolak. Bab 887 Perlindungan Diri Duan Mulan. Obat ini bernama Aku Pohon Sikamor. Kau hanya perlu membuat sedikit modifikasi pada resep asli versi Aku Cinta Pan Jinlian Plus dan kau tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk eksperimen. Dia dikenal sebagai keajaiban medis kecil, jadi dia yakin akan hal ini. Jika Yelang memiliki keluhan setelah meminumnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama ini berlarut-larut. Awalnya, hanya dia dan kakak senior yang mengenal Yelang. Apa hasilnya sekarang? Aku mengenal mereka semua, bahkan kakak kedua sudah berumur 13 tahun. Jika dia tidak memikirkan beberapa solusi, siapa yang tahu kapan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Obat ini, mungkinkah dimaksudkan untuk mencelakai Tuan? Tuan sedang membawa harta rahasia sekte bersamanya sekarang. Apakah kamu yakin itu bisa berhasil padanya? Duan Mulan melihat cairan yang menggelegak dengan ketakutan yang tersisa. Dia tidak berani mempercayai semua yang dikatakan adik perempuan junior. Terlebih lagi, jika adik perempuan junior berubah pikiran pada menit terakhir, bukankah dia akan berada dalam bahaya lagi? Perlu diinterogasi dengan jelas. Jika bahkan tuannya akan tertipu, dia harus memikirkan rencana cadangan, jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang benar-benar pasif. Ning Qianqian mengaduk cairan itu dengan sendok. Mengambil segenggam ramuan dan memasukkannya, berkata tanpa menoleh ke belakang. Sangat mungkin ini tidak akan berpengaruh pada Tuan. Tuan yang membawa harta karun rahasia, bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan oleh resepku. Tubuhnya sudah hampir menjadi luar biasa. Apa yang kukatakan barusan adalah sebuah pembesar-besaran. Obat ini disiapkan untuk Yelang. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak mungkin menjadi makhluk setara dengan Master dalam waktu sesingkat itu, kan? Atau apakah Master yang membawa harta rahasia sekte? Selama percakapan, Su Chan yang berpenampilan manis yang berdiri di gerbang halaman tiba-tiba menghilang. Ning Qianqian mengerutkan kening ketika dia merasakan sesuatu yang tidak biasa, berbalik, dan bergegas keluar dari halaman. Tanpa perlu berpikir, kamu bisa menebak mengapa kakak senior kedua akan bersikap begitu abnormal dalam beberapa aspek. Bakat kakak senior kedua sudah maksimal, dan seolah-olah ada radar di otaknya yang bisa merasakan Yelang. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, jejak Yelang dapat dengan cepat ditemukan. Kali ini kita tidak boleh membiarkan kakak senior kedua dan Yelang bertemu sendirian. Jika tidak, sekali kakak senior kedua menguras stok Yelang, efek dari aku adalah sepotong kayu Paulonia miliknya akan sangat berkurang. Sambil mengejar punggung kakak senior kedua, dia berkata kepada kakak senior ketiga tanpa menoleh, kakak senior ketiga. Saya mengalami masalah, tolong bantu saya mengawasi api ini hampir selesai saat cairan berubah menjadi bubuk, tolong bantu saya memadamkan api. Duan Mulan mengangguk dengan serius, jangan khawatir adik junior kecil. Pergi saja dan lakukan urusanmu dengan tenang, aku kakak seniormu tidak akan mengecewakanmu. Suara itu berangsur-angsur menghilang dalam angin sepoi-sepoi. Adik perempuan Duan Mulan memanggil ragu-ragu tetapi tidak mendengar gema. Dia dengan cepat berlari ke gerbang halaman dan menatap sosok yang akan menghilang untuk waktu yang lama. Kemudian dia berbalik dan datang ke kuali melihat cairan yang menggeledak di dalamnya. Duan Mulan tidak berpikir dua kali dan meraih beberapa ramuan dengan jumlah sisa terbesar dari samping. Memasukkannya ke dalam cairan dan mengaduknya dengan kuat menggunakan sendok. Dia menggunakan tangannya untuk menumpuk kembali tanaman herbal yang telah dia ambil ke bentuk aslinya untuk mencegah adik perempuan seperguruannya yang kembali menyadari sesuatu. Setelah melakukan semua ini, Duan Mulan masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan mengeluarkan satu-satunya pil detoksifikasi dari lengannya. Ragu-ragu sejenak, dan mengembalikan pil detoksifikasi itu. Benda ini harus disimpan sebagai cadangan dan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Dia berlari ke hamparan bunga di halaman, memetik beberapa bunga yang ditanam oleh saudari seniorku, menghancurkannya, dan memasukkannya ke dalam cairan. Awalnya, gelembung di dalam kuali hanya seukuran ibu jari. Dengan operasi Duan Mulan, gelembung itu menjadi sekecil semut, tetapi kepadatannya meningkat berkali-kali lipat.
Di sisi lain, di jalan beberapa kilometer jauhnya dari keluarga Luo, sebuah Maybach tiba-tiba mengerem. Prajurit di dalam mobil bergegas maju dan tubuhnya menarik sabuk pengaman dengan kencang. Siapa sih? Sebelum dia bisa mengumpat, Junsi mendongak dan melihat wajah yang familiar berpakaian ala Gothic berdiri di depan mobil. Dia segera menelan ludahnya dan menelan kembali ke perutnya semua yang ingin dia katakan. Tanpa sadar, dia berbalik dan melihat tuan muda yang setenang gunung. Yelang menguap merentangkan tangannya untuk membuka pintu mobil berjalan ke jendela penumpang dan menginstruksikan Junsi. Kamu kembali dulu, ingat apa yang sudah kuatur dan kamu bisa mulai bekerja. Ingatlah untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam manajemen keamanan saat memasuki negara ini. Aku tidak ingin anak-anak tak berdosa terkena dampak di masa depan karena rencanaku. Jika ada yang tidak patuh, kau boleh membunuh mereka. Jangan khawatir, Tuan, saya akan fokus pada aspek ini dan pasti tidak akan ada celah. Junsi mengangguk berat. Dia tahu apa yang dipikirkan tuan muda itu. Apapun yang terjadi, tidak mungkin membiarkan personel bersenjata dari klan memanfaatkan situasi dan memasuki dunia sekuler Longguo. Jika ada beberapa orang yang memuja hal-hal asing dan menyukai lagu ini, dan sesuatu terjadi pada mereka, Junsi akan benar-benar merasa bahwa dia sangat berdosa. Setelah jaminan berulang kali, Junsi mengangguk pelan dan pergi dengan Mai Besu Chan menginjak sepatu kulit kecilnya. Berjalan di depan, Yelang mengangkat kepalanya, dan ada cahaya yang berbinar di mata indahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membantumu. Yelang tersenyum tak berdaya, mengulurkan tangannya dan menekannya di kepala Suchan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengangkat rambutnya yang panjang, halus, dan apakah kamu mengubah gaya rambutmu? Suchan mengangguk sedikit, tanpa sadar mengecek. Aku akan membunuh siapapun yang memprovokasimu. Anak buahku bisa menangani masalah ini, jadi menggosokkannya sedikit, menyipitkan mata indahnya. Kakak senior berkata bahwa rambut seperti ini mudah dirawat. Terlihat bersih. Ini akan menarik perhatian. Yelang memegang sehelai rambut hitam dan mendekatkannya ke hidungnya lalu mengendusnya. Aroma samar memenuhi lubang hidungnya. Suchan merasa sedikit ragu, menundukkan kepalanya, dan berbisik pelan, apakah kamu menyukainya? Jika kamu tidak suka, aku akan mengubahnya kembali. Bagus seperti ini, baunya enak dan cocok untukmu. Kamu terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Tentu saja, kamu tetap cantik seperti biasanya. Yelang dengan mudah melontarkan kata-kata pujian, pipi Suchan sedikit memerah. Setelah jeda, dia perlahan mengundangnya, kakak guru tidak ada di halaman. Mari kita keluar dulu, bisakah kita jalan-jalan? Sebelum Yelang bisa membuka mulutnya untuk setuju, Ning Qianqian, yang mengenakan gaun hijau, mengulurkan tangannya dan berlari ke arahnya. Nono, kakak senior akan segera kembali. Kita tidak bisa membuang-buang waktu, kita tidak bisa membuang-buang energi. Bab 888. Ning Qianqian, sebatang sumpit bisa patah tetapi seikat sumpit tidak bisa. Ning Qianqian melihat ada sesuatu yang salah dan bergegas ke sini tanpa berhenti. Kebugaran fisik 2000 poin telah dibawa ke ekstrim dalam sekejap mata. Dia berdiri di samping Yelang dan Suchan. Dia tidak menarik mereka terpisah tetapi meluruskan roknya yang berantakan, lalu mengepalkan tinjunya ke mulutnya, batuk ringan. Dan berkata dengan nada merendahkan, maksudku, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengobrol. Ada urusan bisnis, Yelang. Kau meminta saudari senior untuk mengumpulkan kami 7 bersaudari bersama. Pasti ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak penting sebelum pengumuman. Menurut penelitian saya, setelah sesuatu terjadi, kemampuan berpikir anak laki-laki akan sangat berkurang, yang akan memengaruhi pengambilan keputusan normal mereka. Dari perspektif gambaran besar, lebih baik menunda beberapa hal sedikit. Mendengar ini, 3 tanda tanya besar muncul di depan dahi Yelang. Mengapa rasanya seperti kamu menyalahkan seseorang secara tidak langsung? Hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi antara dia dan Suchan. Kapan Ning Qianqian tahu tentang hal itu? Yelang tanpa sadar mengerutkan kening dan menatap Suchan. Menurut kepribadian Suchan, dia bukan tipe orang yang akan menceritakan rahasia sembarangan. Diperhatikan, Suchan menoleh ke kiri, tatapan manisnya digantikan oleh aura membunuh. Dia memelototi Ning Qianqian dengan garang dan kemudian berbalik untuk menanggapi tatapan Yelang. Aku ditipu olehnya untuk mandi bersama. Petik 1. Dia bilang ada gelembung di air, aku menebaknya. His. Bahkan ketika Yelang mendengar jawaban ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan sedikit kontribusi pada pemanasan global. Penalaran Ning Qianqian sangat kuat. Suchan tidak peduli tentang ini, tetapi menatap Yelang dan terus bertanya, dia bermulut besar. Dan dia tidak berani memberitahu siapapun karena aku mengancamnya. Aku tidak bisa menjamin masa depan. Haruskah kita membunuhnya untuk membungkamnya? Gurgel. Ning Qianqian menelan ludah ketakutan, menatap kakak senior kedua, dan berkata dengan takut, kakak senior kedua. Aku adalah adik juniormu. Aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Apakah itu tidak perlu? Suchan menatap Yelang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu jawaban. Bagaimana bisa saudara perempuan dari sekte yang sama menyimpan dendam? Qianqian adalah orang yang pintar. Dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Jika tidak, hidupnya sudah lama direnggut. Yelang melemparkan pandangan main-main ke wajah Ning Qianqian dan berkata dengan nada bercanda, katakan padaku. Apa aku benar? Ya, aku tidak akan pernah memberitahukan rahasia ini atau kakak senior kedua akan membunuhku. Ning Qianqian mengangguk dengan berat.
Sambil bersikap asal-asalan, dia sudah menyimpan dendam terhadap kakak senior keduanya di dalam hatinya. Hanya kakak senior kedua yang boleh berselingkuh dengan saudara iparnya, tetapi dia, adik junior perempuan, tidak boleh terlibat. Apa alasannya? Tunggu saja. Ketika Yelang menerima, aku adalah sepotong kayu sikamor, miliknya kali ini, bahkan Yelang tidak akan dapat dengan jelas mendefinisikan hubungannya dengannya. Dengan otak kakak senior kedua, kau ingin bertarung dengannya. Selain Jalang Lin Youchu itu, dia tidak berpikir ada orang yang lebih baik dalam merebut hati daripada dia. Saat itu, dia akan melayani Yelang dengan nyaman dan dia akan memanjakannya. Lihat bagaimana dia menyiksa kakak senior kedua. Biarkan kakak kedua berlutut di papan cuci. Biarkan saudara perempuan kedua menjaga anaknya, jangan beri anak saudara perempuan kedua susu, dan biarkan anaknya makan makanan saudara senior perempuan kedua bang. Ning Qianqian yang sedang berada di tengah fantasi indah tertarik oleh embusan angin, dia melihat telapak tangan putih bergulir ke arah dadanya. Kecepatannya sangat cepat, bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan suara tumpul, Ning Qianqian terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terbang 7 atau 8 meter di udara sebelum terhuyung dan terduduk di tanah. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah berkeping-keping. Dia meringis kesakitan, mengusap sisi kanan pipinya, dan mengeluh dengan marah ke arah kakak senior kedua. Kenapa kamu memukulku? Bagaimana aku memprovokasimu? Bahkan jika kamu ingin berkelahi, bisakah kamu mengubah posisimu? Kamu selalu fokus pada tempat yang sama untuk berkelahi. Bahkan jika itu adalah produk asli, itu tidak dapat menahan kehancuran kekuatanmu. Jika kamu menghancurkannya, dan anak itu kelaparan di masa depan, apakah kamu akan bertanggung jawab? Ning Qianqian menjadi semakin kesal saat dia berbicara, tetapi amarahnya berangsur-angsur mulai menghilang ketika dia berbicara tentang anak-anaknya. Di masa depan, dia harus membiarkan anak-anaknya makan makanan kakak senior kedua. Dia bersumpah di sisi kiri dadanya. Su Chan menyipitkan matanya. Aura membunuhnya melonjak, menunjuk ke punggung Yelang saat dia bergegas menuju keluarga Luo, dan berkata dengan dingin dengan amarah, Yelang sudah pergi. Kamu memaksaku melakukan ini, pikiran buruk apalagi yang sedang kamu pikirkan? Ning Qianqian memutar matanya, dia pergi karena ada hal penting yang harus dikatakan, itu berarti aku tepat sasaran menurutku, salah jika kamu memukulku. Su Chan menatap dan mendekati Ning Qianqian lagi, gurgel Ning Qianqian duduk di tanah meluruskan punggungnya memiringkan pipi kirinya dan berkata dengan serius. Pukul sisi sini kakak, senior kedua, pukul sisi sini, kalau tidak, akan benar-benar tidak simetris. Menerima pukulan berat yang sering di sisi kanan dadanya, dia tahu bahwa kakak senior keduanya tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tapi faktanya, itu akan memengaruhi penampilan. Dengan kekuatan kakak senior kedua, pukulan berat ke sisi kiri mungkin sampai batas tertentu. Perluas penampang dan lebih tingkatkan garis luar. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa mereka benar-benar berkelahi? Hentikan. Yelang di depan berbalik dan mendesak. Su Chan perlahan menurunkan tangannya yang terangkat, melotot pada Ning Qianqian dengan garang, lalu berbalik dan mengejar Yelang. Ning Qianqian yang berada di belakangnya bangkit dengan panik, mengusap dadanya, mendekat ke telinga Su Chan, dan berkata sambil menyeringai. Kakak senior kedua, kamu tidak perlu marah, kita semua adalah jenis orang yang sama. Yelang adalah tunangan kakak senior. Sampai batas tertentu, kamu mencoba mencuri pria dari kakak seniormu, mengerti? Kita memiliki fisik yang sama. Meskipun kamu lebih kuat dariku dalam pertarungan, kamu mungkin tidak dapat mengungguli kakak seniormu. Tetapi dengan pembantu seperti aku, itu mungkin tidak terjadi. Su Chan berbalik dan menatap Ning Qianqian dengan sedikit niat membunuh dalam ekspresinya. Harus dikatakan bahwa Ning Qianqian dan Duan Mulan adalah dua hal yang ekstrim. Seseorang yang terlalu berhati-hati dengan keinginan maksimum untuk bertahan hidup. Yang satunya lagi ceroboh dan tanpa sadar mencari kematian. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi kakak senior kedua, Ning Qianqian masih sedikit takut dan dengan cepat menjelaskan, kakak senior kedua, kenapa kamu marah tanpa mengatakan apa-apa? Aku hanya mengatakan, kamu marah. Jika kakak senior tahu bahwa kamu mendahuluinya, bukankah dia akan bertarung denganmu sampai mati? Kamu hanyalah seorang adik perempuan junior sekarang. Jika kakak perempuan senior tahu kebenaran masalah ini, tidak peduli seberapa murah hati dia masih akan merasakan kebencian yang kuat terhadapmu. Tetapi jika kamu memasukkan aku dan kakak senior keenam Xiao Bingbing yang juga memiliki niat yang sama, maka akan ada 3 adik perempuan secara total. Bahkan jika kakak perempuan tertua tahu kebenarannya, dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Satu sumpit bisa patah, tetapi seikat sumpit tidak bisa patah. Su Chan berbalik, menyipitkan mata indahnya. Dan mendengus dingin, jika guru tahu apa yang dia katakan digunakan olehmu di sini, aku tidak perlu melakukan apapun. Dia juga bisa membersihkan rumah. Bab 889 Bubuk Hitam. Di dalam kamar Luo Qingyu, Yelang duduk di depan meja rias, mengeluarkan botol-botol ramuan fisik luar biasa dari ruang sistem. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah buah kekuatan manusia super dan membaginya menjadi 7 bagian. Ini akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan 7 saudari. Ini juga alasan utama mengapa dia datang ke sini. Su Chan dan Ning Qianqian mengikuti setelah Yelang membagikan barang-barang tersebut. Setelah memasuki halaman, Su Chan mengikuti perangkat sensor di kepalanya dan berjalan langsung ke kamar. Dia berdiri dengan patuh di samping Yelang. Tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap profilnya dalam diam, terpesona. Ning Qianqian dengan cepat berjalan ke kuali.
Melihat bubuk obat yang berhasil dimurnikan di dalamnya, memberikan acungan jempol kepada kakak senior ketiganya, Duan Mulan, dan kemudian, tanpa ragu sedikit pun, menuangkan bubuk obat ke dalam kertas minyak yang dibawanya dan membungkusnya. Begitu kedua wanita itu masuk ke ruangan, Duan Mulan melihat sekilas kakak senior kedua yang selalu haus darah. Berdarah dingin dan eksentrik, berdiri dengan tenang di samping seorang pria, dan merasa sedikit tidak percaya. Apa alasan dibalik kepribadian haus darah kakak senior kedua yang menyebabkan perubahan besar pada dirinya sendiri? Mungkinkah kakak senior kedua pun memiliki perasaan yang mendalam terhadap pria ini? Yelang Duan Mulan dengan berat hati melihat sekeliling. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihat, dia terkejut. Di sisi pintu masuk kamar. Di mana pintu itu sosok cantik yang familiar berdiri di sana tanpa bergerak. Kakak muda keempat, mengapa kamu berdiri di sini? Duan Mulan terkejut. Mengapa kakak muda Samsara terlihat seperti hantu? Dia tiba-tiba muncul di kamar, dan jika dia tidak melirik tanpa sadar, dia tidak akan menyadari kehadiran apapun. Jika aku datang, maka aku datang. Mengapa aku harus memberitahumu sebelumnya? Lun Hui menatap dengan tenang ke arah Su Chan dan bahkan tidak melirik Duan Mulan ketika dia berbicara. Jelas, mereka tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia menganggap Su Chan sebagai saingan potensial. Hei, kakak tingkat 3, tamu yang langka, kamu juga di sini. Kakak tingkat 4, lama tidak bertemu. Adik junior, kamu juga di sini. Wow, siapa kakak tingkat kedua ini? Mengapa dia berpakaian begitu indah? Jika kamu tidak mengenalnya, kamu mungkin mengira dia adalah seorang putri dari negara kecil. Suara riang dan ceria terdengar dari luar pintu. Xiao Bingbing dan saudara perempuannya Xiao Cucu datang bersama mereka terkejut melihat saudara-saudari yang sudah lama tidak mereka jumpa, apalagi adik perempuan ketiga yang sibuk pun datang sendiri. Xiao Cucu yang mengikuti di sampingnya memanggil halo kakak senior beberapa kali dengan sangat hormat. Dan kemudian mengangguk sedikit pada adik juniornya terlihat sangat sopan. Di mana King Yu? Mengapa aku tidak melihat King Yu kembali? Yelang melihat saudara-saudarinya, satu-satunya yang hilang adalah Luo King Yu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak. Sepertinya sesuatu telah terjadi, tapi karena dia memanggil kita ke sini, dia akan segera kembali. Saat Xiao Bingbing berbicara, dia sudah datang ke sisi Yelang, bersandar sangat dekat dengannya, dengan dadanya menempel di bahu Yelang. Dia menatap botol dan stoples di meja rias. Menunjuk buah yang memancarkan darah dan energi yang kuat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Ye, buah macam apa ini? Kenapa rasanya darah dan energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan daripada obat yang kita minum? Yelang mengangkat bahu dengan tenang, ingin mengingatkan Xiao Bingbing bahwa ada sesuatu yang salah dengan postur ini. Jika itu waktu normal, dia tidak akan peduli. Tetapi poin utamanya adalah bahwa di sisi lain, mata Su Chan menatap ke arah sisi ini dengan ganas. Dia sebenarnya tidak perlu takut pada apapun. Tetapi dia takut sesuatu mungkin terjadi pada Xiao Bingbing. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menggoyangkan bahunya, Xiao Bingbing tidak memperhatikan sesuatu yang aneh, dan bahkan semakin dekat dengannya. Xiao Bingbing tampak seperti orang idiot, hanya menekan Yelang ke bawah. Dia mengulurkan satu tangan untuk mengambil buah, dan melihatnya dengan cermat di telapak tangannya. Tampaknya dia penasaran mengapa buah kecil ini memiliki energi dan darah yang begitu kaya, tetapi sebenarnya dia menunjukkan kemampuannya kepada Yelang. Selama waktu tanpa Yelang, dia sering gelisah setiap malam. Menyesali bahwa dia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kontak berulang mereka, sehingga hubungan antara dia dan Yelang tidak memiliki terobosan substansial. Setelah akhirnya bertemu lagi, dia tidak peduli jika ada orang yang memperhatikan atau tidak. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu dan memberi Yelang petunjuk yang paling jelas. Ekspresikan perasaanmu. Suasana di seluruh ruangan menjadi aneh dengan gerakan kecil Xiao Bingbing seolah-olah bertenton bubuk mesiu hitam ditumpuk. Sebelum Xiao Bingbing menyalakan sumbu bubuk hitam, Ning Qianqian tidak tahan lagi dan melompat keluar sambil berkata dengan marah. Kakak senior ke-6, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu melihat buahnya, atau kamu punya niat lain? Xiao Bingbing mengerutkan kening, berbalik dan menatap Ning Qianqian, dan berkata dengan tidak senang, apa maksudmu? Aku belum pernah melihat buah ini sebelumnya. Apakah salah jika aku melihatnya sebentar lebih lama karena kewaspadaan profesional? Lihat sebentar. Kalau begitu, aku juga akan melihatnya sebentar. Ning Qianqian membusungkan dada bangganya dan melancarkan serangan ke arah Xiao Bingbing karena tidak mau kalah. Meskipun guru tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil, tapi bagaimana dengan visi? Selain gurunya, Ning Qianqian belum pernah melihat siapapun yang bisa bersaing dengannya. Menatap Xiao Bingbing, Ning Qianqian berkata dengan wajah serius. Kakak senior ke-6, kamu sangat akrab sejak awal, apa kamu tidak punya pikiran tentang Yelang? Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada Xiao Bingbing. Terutama tatapan Su Chan dan Lun Hui, membuat Xiao Bingbing sedikit gugup. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengungkapkan pikiran sebenarnya dalam situasi seperti itu. Dia segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Saya seorang penjaga yang diperintahkan untuk melindungi Tuan Muda Ye. Karena etika profesional apapun yang terjadi tidak mungkin bagi saya untuk memiliki pikiran jahat tentang orang yang saya lindungi. Kamu mungkin tidak percaya karakterku, tetapi kamu tidak boleh meragukan etika profesionalku ya. Ning Qianqian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Cucu dan bertanya dengan curiga, lalu kakak senior ke-5.
Kenapa kamu melihat adikmu dengan sedikit rasa kesal barusan? Mungkinkah dia cemburu karena kakak senior ke-6 begitu dekat dengan Yelang? Xiao Cucu mengerutkan kening, tidak tahu mengapa api itu tertuju padanya. Tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menyelidiki kasus-kasus internasional besar telah memungkinkannya untuk mengendalikan ekspresinya dengan baik. Dia menjelaskan dengan tenang, sebagai seorang saudara perempuan, saya merasa kasihan atas perilaku Bingbing terhadap Ye Sao. Tapi bukankah itu tidak apa-apa? Ya, tentu saja Ning Qianqian tersenyum dan mengangguk. Tetapi dia tidak berniat menghentikan para senior lainnya untuk memiliki pikiran jahat tentang Yelang. Itu hanya untuk sementara menghilangkan beberapa pikiran mereka hari ini. Dia tidak ingin, aku sepotong kayu Paulonia, miliknya disia-siakan pada para senior ini bab 890 sekring kakak senior keempat. Kau sudah melihat ke arah kakak senior kedua sejak kau memasuki ruangan kemudian, ketika kakak senior ke-6 melakukan beberapa gerakan kecil pada Yelang, auramu menjadi tidak teratur. Apakah ada informasi yang tidak kita ketahui secara pribadi? Misalnya, apakah kau jatuh cinta pada Yelang? Ning Qianqian mengarahkan api ke tubuh Lun Hui. Merasakan tatapan saudara-saudarinya, Samsara mengerutkan kening dan mendengus, omong kosong. Di sekte, aku dan kakak senior kedua selalu fokus hari ini aku melihat kakak senior kedua bertingkah seperti gadis kecil aku hanya marah. Kakak junior ke-6 tidak peduli dengan statusnya dan bertindak lancang dia harus dihukum berat aku mengerti aku salah paham. Ning Qianqian membungkuk kepada kakak senior Lun Hui dengan aroma teh yang kuat dan untuk sementara berurusan dengan orang yang tidak akan berbagi energinya. Sebelum dia bisa mengalihkan pandangannya ke Duan Mulan, yang terakhir segera mengambil inisiatif untuk mengaku. Kalian semua tahu bahwa aku adalah bintang besar sangat terkenal di Longguo, dan di antara bintang wanita hanya ada satu ratu, Xia, yang bisa melampauiku setengah kepala. Jika penggemar saya tahu bahwa saya sedang menjalin hubungan, atau sedang berpikir untuk menjalin hubungan, itu mungkin akan menyebabkan banyak kepanikan. Juga, agensi saya dan agen saya tidak mengizinkan saya untuk berkencan di luar rumah saya, jika tidak, saya akan didenda sejumlah besar uang. Bagaimana situasinya sekarang? Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa semua saudara perempuan ini memiliki pikiran ke arah itu, tetapi mereka hanya tidak ingin menunjukkannya di depan semua orang. Siapapun yang mengatakannya pertama kali akan menjadi sasaran kritik publik. Belum lagi apakah kamu akan dibunuh, bahkan jika kamu hanya dipukuli, itu tidak akan menyenangkan. Terlebih lagi, kakak senior kedua Suchan dan kakak senior keempat Samsara sering menggunakan jurus mematikan. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menahan diri sejenak dan benar-benar mengenai titik vital? Hidupnya serapu perahu kecil di tengah ombak besar. Mustahil untuk menahan ombak sebesar itu, jadi lebih baik mundur lebih awal. Kakak senior ketiga, mengapa kau begitu bersemangat untuk membantah? Aku tidak meragukanmu. Ning Qianqian menunjukkan senyum tidak berbahaya di ruangan itu. Xiao Bingbing dan Xiao Cucu bertanya serempak Ning Qianqian apa maksudmu apakah kamu begitu ingin bertanya kepada kami apa yang kami pikirkan? Apakah kamu ingin membersihkan rintangan di depanmu? Ning Qianqian menggelengkan kepalanya meluruskan punggungnya dengan penuh percaya diri dan berkata dengan lantang dan benar. Kakak dan aku seperti saudara perempuan tak terpisahkan. Ye Lang adalah tunangan kakak bahkan jika kakak tidak ada di sini. Sebagai adik perempuannya, Ias memiliki kewajiban untuk membantu kakak perempuan menghilangkan semua faktor yang tidak stabil. Inilah yang harus saya lakukan sebagai adik junior. Jika Anda memiliki ketidakpuasan atau merasa bahwa saya telah menyentuh titik sakit Anda dapat melampiaskannya kepada saya. Sebagai adik junior, saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk kebahagiaan kakak senior saya. Kata-kata ini nyaring, kuat, dan bergema. Jika kamu menyerang saat ini, rasanya seperti kamu mengenai titik yang sakit. Xiao Cucu, Xiao Bingbing, dan bahkan Lun Hui berhenti bertanya. Tetapi alis mereka semakin berkerut. Xiao Bingbing tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah kakak senior keduanya, Suchan. Yang mengkhawatirkan bukanlah kelangkaan, tetapi ketidaksetaraan semua orang terkena dampak kebakaran. Kecuali kakak senior kedua yang masih berdiri di samping Yelang, yang benar-benar membuat iri. Dia ingin berbicara. Tetapi saudara perempuan di sebelahnya menyodoknya dan melirik kakak senior Samsara di sebelahnya. Tak perlu dikatakan, kakak senior ketiga Duan Mulan berharap dia bisa menjahit mulutnya dalam situasi seperti itu, karena takut membangkitkan permusuhan dari orang lain. Tapi bagaimana dengan kakak senior Samsara? Dia adalah pemimpin dalam daftar pembunuh, pria yang benar-benar kejam. Bahkan pria kejam ini tidak berbicara dengan kakak senior kedua, jadi kapan giliran adiknya untuk berbicara? Untuk mengatakan yang baik, kakak kedua memiliki kepribadian yang sederhana. Terus terang, ini adalah orang gila, haus darah. Siapapun yang berani menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui akan benar-benar menyinggung kakak senior gila ini bahkan jika para saudari bergabung. Mereka mungkin tidak akan mampu menahan balas dendam kejam dari kakak senior kedua. Baiklah berhenti main-main. Aku memanggil kalian ke sini untuk sesuatu yang serius karena King Yu belum kembali juga. Aku akan mengirimkan senjata yang aku siapkan untuk kalian terlebih dahulu ketika dia kembali. Kita bisa minum obat ini untuk meningkatkan kekuatan kita bersama. Jika kamu memiliki pertanyaan, kita bisa memberikan umpan balik dan menyelesaikannya bersama. Melihat suasana di ruangan itu agak tegang, Yelang segera maju untuk menengahi. Tidak peduli apa yang dipikirkan Ning Qianqian, itu tidak menyebabkan banyak dampak. Bahkan orang bodoh tidak akan mengungkapkan pikiran sejatinya di depan begitu banyak orang. Jika kamu berani mengatakannya dengan lantang, bukankah kamu akan menjadi sasaran kritik publik? Siapa yang sebodoh itu? Apa ada air di otakmu?
Kemudian, dia mengeluarkan 6 pedang roh es dari ruang sistem dan mengirimkannya secara berurutan sesuai dengan peringkat para saudari. Kenapa pedang ini terasa beresonansi dengan darah dan energi di tubuhku hanya dengan memegangnya di tanganku? Seolah-olah pedang ini dapat melepaskan kekuatan tempur jauh melampaui fisikku sendiri. Kenapa pedang ini terlihat begitu familiar? Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apakah ini pedang roh es? Bagaimana ini mungkin? Bukankah pedang roh es yang tercatat dalam teks sekte hilang? Tidak ada kabar tentangnya selama ratusan tahun, bagaimana bisa ada di tanganmu? Setiap pedang tampaknya dibuat khusus untuk para wanita. Hanya dengan memegang pedang roh es, seseorang dapat merasakan hubungan darah yang erat. Jelas sekali ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi sepertinya dia dapat mengendalikannya semudah menggunakan lengannya sendiri. Kakak senior kedua, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kalau kita bertukar pikiran kali ini untuk melihat bagaimana peningkatan kita masing-masing? Samsara memegang pedang roh es di tangannya dan mengunci pandangannya pada Suchan. Suchan tetap diam dan berjalan keluar halaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing juga sangat penasaran dan ingin mencoba kekuatan pedang roh es. Tapi karena Ning Qianqian masih di sini, aku selalu merasa membiarkannya tinggal akan menyebabkan hal-hal buruk, jadi aku terus memaksa diriku untuk menahannya. Kakak senior ketiga, aku adalah adik juniormu. Bagaimana kalau aku meminta nasihatmu kali ini? Ning Qianqian membungkuk dengan rendah hati kepada Duan Mulan dan kemudian tanpa menunggu tanggapannya, dia berjalan maju dan menarik Duan Mulan pergi. Apa yang kamu perjuangkan? Ini hanya sebuah pedang, jadi jika kamu hebat, mengapa repot? Bagaimana jika kamu kehilangan kendali dan melukai orang lain? Duan Mulan tidak rela dalam hatinya dan hanya ingin melepaskan diri dari kekangan adik perempuan juniornya, tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan dengan lengannya yang baru diangkat. Itu ditekan oleh adik perempuan junior, dia sama sekali tidak dapat melawan dan diseret keluar dari halaman. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing saling memandang dan tidak sabar untuk bergegas ke area terbuka di luar halaman dalam sekejap mata. Yelang adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan sebelum Yelang bisa menghela napas. Ning Qianqian kembali mengutak-atik ruangan sebentar. Dan membawa semangkuk obat rebus dan menyodorkannya ke mulut Yelang. Yelang mengerutkan kening dengan cermat. Apa ini? Minum ini. Minum saja, ini hanya tonik. Aku menyiapkannya khusus untukmu. Ning Qianqian memeluk lengan Yelang. Memeluknya erat-erat, membiarkannya merasakan dadanya, dan mendesaknya dengan suara genit. Yelang membawa obat itu ke mulutnya. Dan tanpa mendengar peringatan apapun tentang krisis, dia mengangkat kepalanya dan meminum obat itu dalam satu tegukan bab 891 Ignite. Rintihan tumpul itu sedih, marah, dan melengking. Di sudut, sesosok tubuh anggun tampak linglung dan tak berdaya. Seperti kepompong ulat sutra yang belum berubah menjadi kupu-kupu. Ia menggeliat dan bergerak menuju sudut yang paling terpencil. Cemas dan ketakutan. Duan Mulan tidak pernah membayangkan bahwa adik perempuannya dapat sepenuhnya mengendalikannya sampai mati dengan kekerasan tanpa menggunakan obat apapun. Bahkan sebelum dia bisa melawan, dia dengan cepat ditaklukkan dan diikat. Bahkan kerudung di wajahnya digulung menjadi bola dan disumpalkan ke mulutnya. Dia tampak sangat malu. Dia meringkuk tubuhnya dan bersembunyi di sudut tembok sambil gemetaran. Suara rengekan melengking yang baru saja dia buat berangsur-angsur mereda dan dia menjadi ketakutan. Dia tidak berani meminta bantuan. Apa yang akan dia lakukan jika seorang pria besar yang tidak dia kenal datang menangis? Dia adalah ratu tingkat kedua di negara naga yang popularitasnya hanya kalah dari Xia. Bagaimana jika dia bertemu dengan penggemar fanatik yang menyentuhnya saat melihatnya begitu tak berdaya? Belum lagi para penggemar, jika Anda bertemu dengan seorang pembunuh dengan otak yang buruk, bukankah Anda akan kehilangan nyawa Anda? Dia meringkuk dan mencoba melepaskan diri dari ikatan di tangan dan kakinya, tetapi sekeras apapun dia berusaha. Itu sia-sia, saat perjuangannya menjadi lebih intens, dia bahkan bisa mencium bau aneh yang berasal dari tali yang mengikatnya. Setelah hanya satu hirupan, aku merasakan semua kekuatan di tubuhku perlahan menghilang. Bubuk tulang rawan, ternyata bubuk tulang rawan, Duan Mulan berteriak kesakitan di dalam hatinya. Adik perempuan junior yang malang ini benar-benar menaburkan bubuk tulang rawan pada tali jika dia tidak memiliki resistensi tertentu terhadap racun di tubuhnya dan tidak meminum pil detoksifikasi sebelumnya. Dia pasti sudah kehilangan seluruh kekuatannya sekarang. Tepat ketika dia putus asa dan tidak ada yang menanggapi teriakan minta tolongnya, satu demi satu sosok muncul di hadapannya. Kakak senior ketiga, mengapa kamu diikat di sini? Apa yang terjadi di mana? Ning Qianqian, Xiao Cucu melangkah maju. Melepas kain penutup mulut Duan Mulan dan membantunya melepaskan tali. Dengan jentikan jarinya, dia mundur dengan ekspresi dingin dan melemparkan tali di tangannya jauh-jauh. Ada bubuk tulang rawan di sana. Itu perbuatan junior sister. Setelah dia mengikatku, dia segera kembali ke halaman senior sister. Mungkin untuk mencari Yelang. Duan Mulan menghirup beberapa napas udara segar, lalu mengeluarkan pil detoksifikasi terakhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Menelannya dan berkata dengan serius, jika kamu ingin menemukannya, pergi ke sana dengan cepat. Jangan bilang aku yang memberitahumu hari-hari ini. Adik perempuan junior lebih kuat dari dirinya, kakak perempuan senior ketiga, apapun yang kamu lakukan, kamu harus mempertimbangkan dampak masa depan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia cemas, dia akan pergi dan memeriksa situasinya nanti. Jika tidak, jika adik perempuan junior terus mengawasinya, hidupnya akan sulit di masa depan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suchan, Lun Hui, dan para suster Xiao menghilang dari tempat itu. Dia bergegas ke halaman dengan kecepatan maksimum.
Begitu aku tiba di depan pintu, aku mendengar suara Ning Qianqian yang hampir terobsesi datang dari dalam. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku, bukan Xiao Bingbing. Bukan kakak senior kedua, bahkan bukan kakak senior pertama, Yelang. Yelangku, Yelang yang hanya milikku. Bang! Pintu kayu kamar itu ditendang terbuka oleh Suchan, dan langsung terbang ke dinding seberang dan roboh dengan suara keras. Tanpa pintu yang menghalangi mereka, Suchan dan 3 gadis lainnya akhirnya bisa masuk ke rumah. Mereka melihat Ning Qianqian menempel pada Yelang seperti gurita di ranjang kakak perempuan tertua, dengan lebih dari separuh pakaiannya sudah dilepas. Ning Qianqian, kamu mencari mati. Suchan melihat ekspresi terobsesi Ning Qianqian dan ketika dia melihat bahwa tindakannya salah, dia memarahinya dengan suara lembut. Ning Qianqian bahkan tidak menoleh ke belakang dan hanya terus menempel pada Yelang. Suchan, Lun Hui, Xiao Cucu, dan Xiao Bingbing. Keempat gadis itu bergerak secepat kilat. Mereka meraih anggota tubuh Ning Qianqian seolah-olah mereka menangkap buronan keji dan dengan paksa menariknya dari tubuh Yelang. Ning Qianqian menangis kesakitan. Tidak, Yelangku, ini Yelangku. Aku hanya selangkah lagi, mengapa kalian mencoba menghentikanku? Dia meronta kesakitan. Tetapi begitu dia melepaskan kekuatannya, itu seperti setetes air di lautan. Di bawah kunci keempat seniornya, dia bahkan tidak bisa menciptakan gelombang. Ada yang salah apa yang terjadi mengapa Yelang tidak melawan Lun Hui melepaskan lengan kanan Ning Qianqian? Memungkinkan 3 lainnya untuk sementara mengendalikan Ning Qianqian yang gila itu dan kemudian berjalan menuju Yelang di ranjang sambil bergumam. Dia dengan hati-hati membantu Yelang mengenakan semua pakaian yang telah dilepas Ning Qianqian. Yelang, mengapa kamu tidak bicara, mengapa kamu menutup matamu, apa yang sebenarnya terjadi? Lun Hui menunduk dan menatap Yelang dengan mata tertutup. Suaranya menjadi lembut, yang agak tidak sesuai dengan kepribadian pembunuh yang dingin dan elegan. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam telapak tangan Yelang, dan mengusapnya dengan lembut. Sepertinya saat menghadapi Yelang, seutas benang di hatinya tertarik kencang. Dan jantungnya mulai berdetak kencang tanpa alasan yang jelas, tidak dapat menekannya. Yelang berbaring di tempat tidur. Mendengar panggilan reinkarnasi dan perlahan membuka matanya, kontak mata antara kilat dan batu api peng seolah-olah tali yang tegang putus. Kemudian Lun Hui menatap mata indah Yelang dan kejernihan dengan cepat digantikan oleh obsesi. Gerakan kecil dari telapak tangannya yang menggosok telapak tangan Yelang secara bertahap menjadi berlebihan. Telapak tangannya yang ramping bergerak di sepanjang lengan Yelang selangkah demi selangkah ke lehernya dan kemudian dengan lembut bergerak ke arah kerahnya. Kancing yang awalnya dikancingkan perlahan-lahan dibuka oleh ujung jari Lun Hui. Di matanya, seolah-olah hanya ada bayangan Yelang, dan tidak ada ruang untuk apapun yang lain. Kakak senior keempat, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Xiao Bingbing dan 2 lainnya akhirnya berhasil mengendalikan Ning Qianqian yang gila itu. Tetapi ketika mereka melihat kakak senior samsara seperti orang yang kerasukan dan telah berubah menjadi gurita lagi, mereka segera berteriak dengan keras. Namun, tangisannya sama sekali tidak membangunkan samsara, bahkan membuat jangkauan gerakannya semakin besar dan besar. Melihat ini, Suchan menghindar dan datang ke sisi tempat tidur. Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Lun Hui. Seolah-olah dia sedang meraih belatung di tulang tarsal. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya menjauh. Pada saat yang sama, dia menarik lengan Yelang dengan satu tangan. Dan menarik Yelang yang kancing bajunya terbuka dari posisi berbaring menjadi berdiri tegak di tanah seperti patung. Dengan tubuh yang kaku bahkan bergoyang dari sisi ke sisi, Suchan merasakan ada sesuatu yang salah dengan Yelang dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ning Qianqian menyakitimu, aku akan pergi membunuhnya. Yelang, Yelangku. Suchan baru saja mengucapkan sepertiga kata-kata ketika dia berbalik dan menatap langsung ke mata Yelang. Ekspresinya tiba-tiba berubah dari dingin menjadi terobsesi, dan dia langsung melompat ke pelukan Yelang seperti koala. Bab 892 Ledakan Kakak Tingkat 2, Kau. Xiao Cucu menatap postur Suchan yang tidak bisa dipercaya dan berteriak nyeri. Sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk menuduhnya, dia melihat Yelang. Siapa yang Hanging mulai miring dan jatuh ke samping dan karena sudut inilah mata para saudari Xiao dan Yelang bertabrakan secara harfiah di udara dalam sekejap. Mata indah para saudari Xiao yang dipenuhi amarah digantikan oleh cahaya berapi-api. Mereka melepaskan Ning Qianqian yang berada di bawah kendali mereka dan tanpa sadar bergegas menuju Yelang. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka memeluk lengan Yelang dan memegangnya erat-erat di lengan mereka. Ning Qianqian yang tidak lagi dikekang. Dan Lun Hui yang baru saja sadar secara refleks menerkam Yelang. Satu orang memegangi kaki kiri Yelang. Dan yang lainnya mengunci kaki kanan Yelang. Keempat wanita yang tiba-tiba muncul mengunci Yelang yang hendak jatuh dengan kuat. Tangan dan kakinya dikendalikan dengan kuat, bahkan di depan dadanya, Suchan berbaring. Saat ini, Yelang berteriak ke langit dan bumi meminta pertolongan tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia merasa sakit dan tidak berdaya. Seluruh dirinya terkunci rapat, dan bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak bisa melakukannya. Dia sangat tidak nyaman dengan situasinya saat ini, karena dia tidak memiliki inisiatif sama sekali. Terlebih lagi, dia juga bisa merasakan bahwa kelima wanita yang mengelilinginya sedang memanfaatkan dirinya dengan gila-gilaan. Situasi ini agak aneh, bukankah begitu? Sepertinya mangkuk obat yang baru saja ku minum dapat sangat meningkatkan emosiku. Hingga pada titik di mana itu meledak secara langsung dan sepenuhnya mengalahkan naluriku untuk tidak ingin mati.
Yelang tidak mencoba melawan dan hanya menyerah melawan kenyataan yang tak berdaya ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia menundukkan matanya dan menatap Suchan, yang seperti koala di lengannya, dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Ning Qianqian menambahkan obat kematian sosial ke dalam obat itu, atau obat aneh lainnya. Bahkan Yelang sedikit bingung ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Dia hanya tahu bahwa obat itu tidak berbahaya baginya dan bahkan tidak memicu kemampuan persepsi krisis tingkat dewa miliknya, jadi dia meminumnya tanpa ragu-ragu. Faktanya, sebenarnya tidak ada bahaya. Jika Suchan dan yang lainnya tidak tiba tepat waktu, Ning Qianqian pasti sudah berhasil sekarang, tidak mungkin. Di satu sisi, obat ini disiapkan dengan hati-hati oleh Ning Qianqian. Meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Qianqian. Kenapa justru Ning Qianqian sendiri yang terkena dampak paling serius padahal jelas-jelas dia yang meminum obatnya. Namun, agar tidak bertentangan dengan keinginan gadis itu, dia tidak bisa menolak kebaikan Ning Qianqian. Dia hanya bisa membiarkannya. Jika Suchan dan gadis-gadis lainnya tidak tiba tepat waktu, dia tidak punya pilihan selain memenuhi keinginan Ning Qianqian. Di sisi lain, obat itu tampaknya memblokir tubuhnya sehingga mustahil baginya untuk bergerak dalam waktu singkat, apalagi melawan. Tentu saja, jika Anda menggunakan 9 transformasi naga surgawi, Anda akan dapat menembus blokade obat ini secara langsung. Untuk alasan yang sama, itu tidak digunakan. Kebuntuan tidak berlangsung lama. Ning Qianqian dengan marah menatap Samsara, saudari senior keempat, dan berkata dengan marah, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak menyukai Yelang? Mengapa kamu bersaing denganku untuknya? Aku akhirnya memurnikan, aku adalah sepotong kayu Paulonia. Barusan aku akan menjadi wanita Yelang, tetapi kamu mencoba menghentikanku. Apakah kamu iblis? Dengan marah, dia memeluk kaki kiri Yelang, matanya perlahan bergerak ke atas, menatap 3 senior sister lainnya. Suchan menundukkan kepalanya, menatap Ning Qianqian, dan mendengus dingin, Yelang adalah laki-lakiku. Merebut laki-lakiku, kau mencari mati. Samsara mencibir, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke mata Suchan. Dengan sedikit kebanggaan dalam ekspresinya, lelakimu, kapan kamu menjadi wanita Yelang, dan aku sudah menikah selama beberapa bulan. Meskipun pada awalnya aku masih bias dalam pikiranku setelah hiburan Yelang berulang kali aku sudah sangat jatuh cinta padanya, aku tidak ingin terlibat denganmu. Tapi itu tidak berarti aku akan kalah dari kalian semua ketika aku menjadi wanita Yelang. Kamu Suchan bahkan tidak mengenal Yelang. Xiao Bingbing yang sedang memegang lengan kanan Yelang berteriak dengan marah, apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Sejak pertama kali aku melihat Tuan Ye, aku terkesan dengan penampilannya. Kemudian, Tuan Ye menyelamatkan hidupku berkali-kali. Baik dari sudut pandang hatiku atau dari sudut pandang membalas budi, aku harus melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan untuk keluarga Ye di kehidupan ini. Xiao Cucu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan bahkan tidak berpikir untuk mempertimbangkan orang lain. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh ketinggalan dari yang lain dalam kompetisi ini. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan kehilangan Yelang. Dia berkata terus terang pada malam ulang tahun Yelang. Dia menyelinap ke kamarku, kakak senior masih di sana. Termasuk Ning Qianqian dan adikku. Mengapa Yelang tidak pergi ke kamar orang lain selain kamarku? Ini membuktikan bahwa di dalam hatinya posisi saya lebih tinggi dari kalian semua. Pupil Sister Xiao Bingbing bergetar hebat dan dia berteriak kaget, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak diizinkan untuk terlalu dekat dengan Tuan Ye? Kamu juga bilang kalau Tuan Ye itu tunangan kakak senior, dan memintaku untuk tidak berkonflik dengan kakak senior. Kenapa kamu sudah membuatnya menjadi kesepakatan yang sudah selesai bahkan sebelum aku sempat melakukan apapun? Apakah kamu takut aku akan merebut Tuan Ye dari kakak senior, atau kamu takut aku akan merebutnya darimu? Kakakmu, Yelang, adalah milikku. Xiao Cucu tidak menjawab, tetapi memegang lengan Yelang dan menyatakan kepemilikan dengan lantang. Ini milikku, 4 gadis lainnya membalas dengan keras secara bersamaan. Kalian semua, salah sebuah suara gemetar terdengar di ruangan di pintu. Duan Mulan yang datang terlambat jatuh ke dalam kondisi yang sama dengan 5 saudara perempuan lainnya saat dia menangkap tatapan Yelang. Namun keinginan kuat naluriah untuk hidup masih membuatnya tetap agak berhati-hati. Dia berjalan maju perlahan dan menatap Yelang sejenak. Tangan kiri dan kanannya dipegang oleh kakak perempuan junior kelima dan keenam dan kakinya dijepitkan di pinggang Yelang dan kaki kakak perempuan senior kedua. Dadanya stabil dan kokoh, hanya ada kakak perempuan senior kedua di dalamnya, ada ruang untuk orang lain. Kaki ruang ekstra ditempati oleh Ning Qianqian dan Lun Hui. Duan Mulan yang cemas berjalan mondar-mandir dan akhirnya menemukan celah, matanya berbinar dan dia melompat ke punggung Yelang di bawah tatapan dingin dari beberapa rekan sesama saudara perempuan. Dia menyandarkan dahinya ke punggung Yelang karena takut dan menundukkan kepalanya meskipun suaranya lemah, itu sama sekali tidak menyembunyikan pikiran sejatinya. Aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa menjadi wanita Yelang dalam hidup ini. Aku telah diganggu olehnya. Jika dia menemukan pasangan lain di masa depan, dia pasti akan cemburu jika dia mengetahui hal ini. Jika orang itu ingin membalas dendam, dia pasti tidak akan berani menyinggung Yelang. Siapa yang berani menyinggung keluarga Ye demi seorang wanita? Karena tidak ada cara untuk membalas dendam pada keluarga Ye, mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka padaku. Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga di masa depan, aku tidak punya pilihan lain dalam hidup ini. Yelang milikku, tapi... Setelah ragu-ragu beberapa saat, Duan Mulan akhirnya membuat pilihan. Itu juga bisa menjadi milikmu. Bab 893 pertarungan dimulai, Duan Mulan. Orangku, kamu juga ingin terlibat, Suchan?
yang sedang berbaring di dada Yelang seperti koala, mengangkat kepalanya dan melotot ke arah Duan Mulan yang sedang berbaring telentang, memaksanya dengan wajah dingin. Duan Mulan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mata mereka bertemu. Dalam waktu kurang dari 001 detik, dia dengan cepat menyembunyikan kepalanya di belakang punggung Yelang dan berkata dengan gemetar, "Kakak kedua, jangan lakukan ini, aku takut." Selain itu, bukan hanya aku yang ingin terlibat. Saudara dan saudari yang lain juga memiliki niat yang sama. Terlebih lagi, bukankah Yelang tunangan dari kakak senior? Meskipun aku baru mengetahui berita ini belum lama ini sangat penting. Jika memang benar-benar tidak berhasil, aku bisa jadi pembantumu, aku tidak akan bersaing denganmu, biarkan aku ikut menikmati saat kamu punya waktu luang. Di luar, Duan Mulan adalah seorang superstar tingkat 2 dengan hampir 100 juta penggemar, dan dia memiliki banyak kesempatan untuk pamer di depan umum. Kecuali dia mengatakannya sendiri, siapa yang tahu bahwa dia, seorang superstar tingkat 2 yang basis penggemarnya akan melebihi 100 juta, memiliki status yang sangat rendah dalam keluarga. Apa yang harus diperdebatkan? Tidak peduli seberapa penting status, bisakah itu lebih berharga daripada kehidupan? Tidak mungkin, Yelangku adalah milikku. Kata-kata Su Chan sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk penebusan dalam kata-katanya. Kakak senior kedua, sejak kapan Yelang menjadi milikmu? Dalam hal berapa lama kita saling mengenal, aku sudah saling mengenal lebih lama darimu. Dari segi berapa lama kita bersama, aku sudah bersama lebih lama dari kamu. Bahkan jika kita sudah bersama lebih banyak waktu, aku sudah bersama lebih banyak dari kamu. Di depanku, kakak senior kedua, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa Yelang adalah milikmu, Lun Hui? Yang sedang memegangi paha kanan Yelang, mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya dan mencubit betis Su Chan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Jangan bicara omong kosong, berkelahi saja, hidup atau mati tidak masalah. Su Chan melepaskan bahu Yelang dengan satu tangan. Samsara juga melepaskan paha Yelang dan mendengus dingin. Aku akan memukulmu jika aku mau. Apakah aku takut padamu? Boom. Aura yang kuat muncul dari kedua wanita itu seperti kolom udara yang melesat langsung ke langit, langsung membuka atap kamar Luo Qingyu. Ubin-ubin itu terus berjatuhan dan menghantam tanah membuat suara renyah bas-bas-bas. Su Chan dan Lun Hui memegang pedang roh es di tangan mereka dan melayang ke langit, mereka berbenturan satu sama lain di udara. Memicu badai yang dipenuhi darah dan semakin mulai menghancurkan halaman Luo Qingyu. Saat keduanya memulai perkelahian, kedua saudara perempuan Xiao yang memegangi lengan Yelang di bawah juga terlibat konflik verbal. Kakak. Kau benar-benar adikku yang baik. Aku akan memberitahumu segalanya tentang perasaanku terhadap Tuan Ye. Tetapi kau selalu menggunakan alasan tunangan kakak seniorku untuk menghalangiku dan menghentikanku. Akibatnya, sebelum aku, adik perempuan, bisa bergerak, kau, kakak perempuan, yang memimpin dan mewujudkannya. Xiao Bingbing menatap Xiao Cucu di hadapannya dengan malu dan geram, kata-katanya penuh semangat dan dadanya naik turun dengan hebat karena marah. Meskipun Yelang tidak dapat bergerak, dia masih bisa merasakan amarah Xiao Bingbing karena dikhianati, marah sangat marah. Faktanya Anda bisa menjadi lebih bersemangat. Xiao Cucu tampak bimbang ketika dia melirik Yelang. Ekspresi konflik ini segera digantikan oleh tekad. Dia menatap Xiao Bingbing dan berkata dengan tidak senang, Yelang adalah laki-lakiku, dan juga tunangan kakak senior. Aku sudah mengecewakan kakak senior. Bagaimana bisa aku melihatmu tenggelam ke dalam kubangan? Karena kamu sangat kesakitan, maka tinggalkan saja Tuan Muda Ye. Xiao Bingbing berkata dengan marah, biarkan aku menanggung rasa sakit ini. Xiao Cucu bahkan tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Kemudian mari kita selesaikan dengan bertarung. Xiao Bingbing berhenti bicara omong kosong dan melepaskan lengan Yelang. Kedua saudari dari keluarga Xiao saling pandang, dan seperti pasangan sebelumnya, mereka bergegas keluar dari atap, dan sejumlah besar puing runtuh lagi. Dalam sekejap mata, rumah yang semula kedap udara berubah menjadi ruangan reyot dengan lubang cahaya yang besar. Selain itu, hanya Ning Qianqian dan Duan Mulan yang tersisa dengan kemampuan untuk bergerak. Mata Ning Qianqian berputar-putar, dan dia mengulurkan tangan untuk menarik sabuk Yelang. Pada saat yang sama, dia menatap Duan Mulan di atasnya dan berbisik, kakak ketiga, ini adalah kesempatan bagus. 4 saudara perempuan lainnya sudah mulai bertarung. Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Selama kita cukup cepat, kita bisa menjatuhkan Yelang sebelum mereka bisa bereaksi. Walaupun saat itu mereka ingin menyesalinya, semuanya akan terlambat. Duan Mulan berbaring di punggung Yelang, mengunci kakinya di pinggangnya, dan pada saat yang sama memegang sabuk Yelang dengan satu tangan, mencegah Ning Qianqian untuk melepasnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, adik junior, kamu tidak bisa melakukan ini. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Yelang bersedia atau tidak. Bagaimana jika kakak senior kedua menyadarinya dan berbalik untuk membunuh kita? Kakak senior kedua saja sudah kewalahan, apalagi adik-adik junior lainnya. Jika mereka bergabung, aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika aku punya sayap. Ning Qianqian memutar matanya, tampak meremehkan, lalu melepaskan. Jika kamu tidak berani, minggir saja dan aku akan melakukannya sendiri. Selama aku cukup cepat, mereka tidak akan bisa bereaksi. Duan Mulan tidak melepaskan genggamannya, masih memegang erat sabuk Yelang, dan masih menggelengkan kepalanya. Itu juga tidak akan berhasil. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa bahwa jika aku membiarkanmu berhasil, aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jika aku disalahkan, bukankah aku juga? Selain itu, aku selalu tidak senang di hatiku. Ketika aku memikirkanmu memanfaatkan masalah Yelang untuk melakukan ini padanya, aku merasa tidak senang sama sekali.
Ini tidak diperbolehkan, dan itu tidak diperbolehkan. Apa kamu bercanda? Apakah ini kakak senior ketigamu yang menjadi sombong? Atau apa kamu pikir aku, adik juniormu, tidak punya trik lain? Ning Qianqian sangat marah. Dia berdiri, melingkarkan lengannya di sekeliling Yelang dengan satu tangan, dan mencoba menarik Duan Mulan. Yang berbaring di punggung Yelang, turun dengan tangan yang lain. Duan Mulan memegangi leher Yelang dengan erat dan dengan kekuatan kasar. Dia menarik Yelang begitu keras hingga seluruh tubuhnya miring ke samping. Wajah Duan Mulan menjadi pucat dan pikirannya berpacu. Ini bukan solusi. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan. Bagaimana jika dia ditipu atau diracun? Dia akan tak berdaya dan menonton siaran langsung. Apa yang akan terjadi kemudian? Ketika dia memikirkan Ning Qianqian menindas Yelang di depannya, dia tiba-tiba merasa tertekan. Tidak, sama sekali tidak. Di bawah serangan imajinasinya sendiri. Duan Mulan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan kedua kaki panjangnya yang indah jatuh dari pinggang Yelang. Begitu mereka mendarat di tanah, dia menarik Yelang dan berlari menuju luar rumah. Sambil berlari, dia berteriak dengan keras kepada Su Chan dan 4 gadis lainnya yang sedang bertarung di halaman. Nono. Saudari muda akan memanfaatkan perkelahian untuk menodai Yelang bab 894 semua orang pamer, hanya Qianqian yang dipukuli bum. Sebuah tembok rendah runtuh dengan bunyi gedebuk keras di bawah gempuran Su Chan dan Lun Hui. Puing-puing beterbangan kemana-mana dan gelombang udara menyapu, mengupas tanah di tanah inci demi inci. Kedua wanita itu bertabrakan satu sama lain. Dan kemudian dengan cepat melihat ke arah Duan Mulan. Hanya dengan satu lirikan, mereka menatap ke arah Ning Qianqian. Gurgel. Menjadi target orang gila dan pemimpin daftar pembunuh, bahkan Ning Qianqian, yang adalah orang yang suka mencari kematian, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia menatap Duan Mulan dengan kebencian dan berteriak dengan marah, kakak senior ketiga, aku akan melawanmu. Jelas sekali kau ingin mengambil kesempatan ini untuk menodai Yelang. Dia adalah orang pertama yang melepaskan Yelang. Tidak ingin menjadi sasaran kritik publik lagi, dia dengan marah menyerang Duan Mulan. Meskipun Duan Mulan tidak ingin melepaskan leher Yelang. Dia takut seseorang mungkin mati jika dia tidak melarikan diri saat ini, jadi dia harus menyelinap pergi secepat yang dia bisa kalahkan. Sudah diverifikasi dalam pertempuran sebenarnya bahwa dia bukan tandingan adik perempuannya lari, dia masih sangat percaya diri, tetapi Duan Mulan yang melarikan diri. Menoleh ke arah adik perempuannya yang mendekat kerutan tiba-tiba muncul di alisnya dan menyadari ada sesuatu yang salah, dia mengubah arah dan terus melarikan diri. Boom, terdengar suara keras di halaman. Sarang kecil Luo Qingyu yang nyaman runtuh dengan suara keras dan debu beterbangan di mana-mana karena tabrakan antara kedua saudara perempuan Xiao. Saudara kembar itu bertarung dengan sengit. Tak satu pun dari mereka menyerah, satu sama lain pedang Long Es di tangan mereka memancarkan energi pedang dan cukup kuat untuk menyerang Ni ke segala arah. Dengan berkah pedang Long Es, kedua saudari dengan 2,000 poin kebugaran fisik melepaskan kekuatan tempur yang begitu kuat sehingga bahkan prajurit saat ini harus menghindarinya jika mereka bertemu dengan mereka. Demikian pula Su Chan dan Lun Hui tersadar dan bertarung lagi, sebagian besar dinding halaman mulai runtuh dan bahkan beberapa rumah yang dekat dengan keluarga Luo mulai rusak. Untungnya, ketika Ning Qianqian sedang memurnikan saya sepotong kayu Paulonia, kebisingannya sangat keras sehingga sekelompok orang pengecut dari keluarga Luo ketakutan dan melarikan diri. Menutupi pantat mereka, jika tidak, akibat dari pertempuran ini pasti akan menyebabkan bencana bagi orang-orang yang tidak beruntung di keluarga Luo. Mengapa? Yelang melirik 3 pasang saudari yang kacau itu dari sudut matanya dan menghela nafas tak berdaya dalam hatinya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang baru saja menyentuhnya sekarang menyebutnya mencemari. Mengapa tidak ada yang melihatnya sekarang? Bagaimana dengan pencemaran itu? Kamu bisa mengatakannya, jadi lakukanlah. Melanggar janji seseorang. Yelang menghela napas dalam hatinya dan melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa dia belum menerobos blokade narkoba. Di satu sisi, ketika 3 pasang saudara perempuan itu bertarung, meskipun ada banyak kebisingan, tidak ada energi pedang yang datang ke arahnya. Bahkan ketika saudara perempuan Xiao menghancurkan gubuk Luo Qingyu, itu terjadi setelah dia dibawa keluar. Jelas, 3 pasang saudara perempuan ini sengaja menghindari menyakitinya. Dalam hal keamanan, bahkan jika Anda tidak menggunakan tubuh emas abadi, Anda masih bisa mendapatkan keamanan yang baik di sisi lain. Meskipun Su Chan dan Lun Hui menyerang dengan momentum yang dahsyat, mereka berhasil menghindari titik-titik vital secara kasat mata. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara perempuan di sekolah yang sama, tidak peduli seberapa kasar mereka berbicara, mereka tidak akan benar-benar saling membunuh. Adapun saudari Xiao, pertarungan antara si kembar itu membuat banyak keributan, tetapi mengikuti aturan asap tanpa cedera bagaimanapun juga. Mereka tumbuh bersama dan merupakan saudara kandung. Bagaimana mereka bisa benar-benar saling menyakiti? Ayo berkelahi, aku marah. Bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak melampiaskannya? Itu adalah kesempatan yang baik untuk mengungkap semua informasi tersembunyi di antara ke-6 saudara perempuan ini. Ayo bertarung dan membuat masalah. Semakin kamu membuat keributan, semakin kurang percaya diri kamu nantinya. Saat itu akan menjadi waktu yang tepat baginya untuk maju, adapun kesalahannya punya. Tapi tidak perlu menyebutkannya. Ini semua karena kemunculan, aku adalah pohon Paulonia, yang membuatnya menjadi seperti ini. Ning Qianqian adalah orang yang menyebabkan masalah, jadi tentu saja dia harus disalahkan. Para saudara perempuan itu sehati dan bahkan jika Ning Qianqian salah, dia paling banter akan dipukuli oleh 1, 2, 3, 4, 5.
Atau 6 saudari lainnya, tetapi dia tidak akan mati. Saat dia memikirkannya, Ye Lang entah kenapa merasa sedikit kasihan pada Ning Qianqian di dalam hatinya. Dan tanpa sadar melihat ke arah Ning Qianqian. Kakak tingkat 3, kemana kamu lari? Ambil pedangku. Ning Qianqian dengan gaun panjang hijau, mungkin memiliki temperamen yang buruk, tetapi penampilan dan sosoknya benar-benar sempurna. Terutama pikirannya yang angkuh laut itu seperti 100 sungai bisa menampung pada saat ini. Dia penuh energi dan mendominasi mengejar Duan Mulan ingin memotongnya di bawah selangkangan. Duan Mulan tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya. Jadi dia bahkan tidak menoleh ke belakang, takut kecepatannya akan turun. Dia bergegas menuju arah saudari kedua dan keempat dengan sekuat tenaga menyerukan bantuan dengan keras. Kakak kedua, selamatkan aku Samsara, selamatkan adikku. Sementara Ning Qianqian mengejar Duan Mulanse dengan keras menjelaskan kepada Su Chan dan Lun Hui, kakak senior kedua, kakak senior keempat. Kakak senior ketiga punya niat buruk. Dia ingin menodai Ye Lang. Aku akan membereskan kekacauan untukmu. Dia memegang pedang roh es di tangannya. Dengan momentum yang besar dan ingin menerobos medan pertempuran antara Su Chan dan Samsara dan terus memburu Duan Mulan, Su Chan dan Lun Hui yang bertarung dengan sengit. Berhenti seketika ketika Ning Qianqian mendekat. Mereka bertukar pandang dan kemudian bergegas menuju Ning Qianqian bersama-sama, menamparnya dengan telapak tangan mereka. Peng, dua tangan ramping menepuk dada Ning Qianqian pada saat yang sama. Dalam tolakan, Su Chan dan Lun Hui sedikit panik. Ning Qianqian seperti bola meriam yang jatuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Oh, pentage kuransum bayiku. Ning Qianqian duduk di tanah dengan malu menyentuh pantatnya yang sakit, lalu menggosok dadanya dengan kedua tangan. Aku merasa kasihan pada diriku sendiri dan bayi masa depanku. Dia melihat dengan marah ke arah Duan Mulan melarikan diri, sambil menggertakkan gigi. Sudah diputuskan. Ketika dia memonopoli perhatian Ye Lang di masa depan, dia akan memastikan bahwa bayi kakak senior ketiga tidak punya susu untuk diminum. Tidak hanya dia menindas bayi kakak senior ketiga, dia juga ingin bayinya sendiri memakan bayi kakak senior ketiga. Dia ingin membiarkan bayi kakak senior ketiga menonton bayinya makan makanan kakak senior ketiga sambil menangis dengan keras dan tidak bisa makan. Sambil menggosok dadanya, Ning Qianqian terkejut menemukan bahwa kekuatan kakak senior kedua dan keempat hampir sama. Meskipun sangat menyakitkan. Itu tampak sangat simetris. Ketakutan di hatinya sebagian besar mereda. Ning Qianqian menjadi tenang dan tidak berani terlibat dengan kakak perempuan kedua dan keempat. Dia terus mengejar ke arah Duan Mulan. Saat dia akan menyusul kakak perempuan ketiga yang melarikan diri, saat ini kakak perempuan ketiga yang berada dalam garis lurus tiba-tiba menghindar dan melarikan diri ke arah lain. Ning Qianqian yang belum sempat mengubah arah menatap kakak senior kelima dan keenam yang tiba-tiba muncul di depannya, satu di depan dan satu di belakang hampir tumpang tindih. Dan sangat mirip dengan mata indahnya yang membesar. Ning Qianqian, kau sudah keterlaluan, kau benar-benar berpikir untuk makan sendiri. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing yang tadinya berdiri di depan dan belakang berubah menjadi berdiri di kiri dan kanan. Dan kedua telapak tangan menyatu untuk mengenai jantung Ning Qianqian. Bum bum, dengan suara teredam, Ning Qianqian terbang keluar ke arah yang berlawanan seperti bola meriam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia menyadari bahwa dadanya sepertinya menjadi lebih kecil. Bahkan sebelum dia bisa berteriak keras, dua serangan telapak tangan lagi datang dari belakang. Perasaan ekstrim didorong di punggung mendorong Ning Qianqian ke arah kedua saudari Xiao lagi. Ning Qianqian menundukkan kepalanya dengan ekspresi terkejut, dan terkejut sekaligus senang mendapati bahwa payudaranya telah kembali. Bab 895 Luo Qingyu, orang itu sudah kembali, tetapi rumahnya sudah hilang. Ning Qianqian terbang bola-balik di udara, meskipun kebugaran fisiknya telah mencapai 2,000 poin. Dia tidak bisa bertahan setelah beberapa siklus. Dia menangis dengan pahit, air mata jatuh tak terkendali. Kakak senior kelima, kakak senior keenam, ketika saya berada di sekte saya tidak pernah menyinggung kalian berdua. Sekarang kalian memperlakukan saya seperti ini. Apakah kalian merasa tenang? Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, para saudari Xiao sudah melayangkan 2 pukulan. Meskipun mereka menarik sebagian kekuatannya, Ning Qianqian tetap terbang menuju Su Chan dan Lun Hui lagi, kakak senior kedua, kakak senior keempat. Di sekte, hanya kalian berdua yang kuhormati. Mengapa kalian hanya mempercayai kata-kata sepihak kakak senior ketiga tetapi tidak mau mempercayaiku? Mengesampingkan faktanya, bukankah kakak senior ketiga melakukan kesalahan? Tidakkah kalian peduli dengan persahabatan di antara sesama murid? Jika kau terus memukulku seperti ini, payudaraku akan masuk ke mode otomatis. Su Chan dan Lun Hui saling pandang dan perlahan menarik tangan mereka yang hendak menyerang. Ning Qianqian berbalik dan senang melihat reaksi dari kedua kakak seniornya. Tetapi sebelum kegembiraan itu bisa sepenuhnya meledak di hatiku. Boom, Su Chan dan Lun Hui masing-masing menamparkan bahu Ning Qianqian, yang terakhir terlempar dan mendarat di pantatnya, menciptakan lubang di tanah. His. Ning Qianqian melambaikan tangannya untuk menyingkirkan debu yang bertebaran. Setelah dengan kasar dia menggosok pantatnya yang terbelah menjadi 8 bagian. Meringis kesakitan, kebencian di hatiku mulai melonjak. Apa kau tahu bagaimana menepuk bahunya sekarang? Betapa hebatnya jika seseorang memberinya pelukan di bahu ketika dia pertama kali memasuki ruangan.
Dia menyipitkan matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat keempat saudari senior yang sedang bertarung lagi. Akhirnya dia bisa menghela napas lega. Kebencian itu tidak lagi ada padanya. Melirik ke arah saudari senior ketiga lagi, mata Ning Qian berkedut. Bahkan jika dia dipenuhi dengan kebencian, dia tidak lagi berani menyimpan keinginan untuk balas dendam. Saudari senior ketiga tidak pandai dalam hal apapun dan paling pandai melarikan diri. Sungguh sulit untuk dipahami. Boom pertempuran antara Lun Hui dan Su Chan mencapai titik puncak. Para saudari Xiao juga bertarung dengan sengit. Energi pedang yang berasal dari pedang roh es menghancurkan semua rumah keluarga Luo, menghancurkan puing-puing dan meruntuhkan balok dan pilar. Satu demi satu rumah mulai runtuh secara kasat mata. Adapun halaman Luo Qingyu, itu telah menjadi reruntuhan. Rumah itu telah berubah menjadi tumpukan puing. Dan tembok itu telah dipotong menjadi potongan-potongan tanah oleh Su Chan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat ketika kedua pasang saudara perempuan itu seimbang dan pertarungan berada pada titik paling intens, tiba-tiba sebuah suara lembut bercampur amarah terdengar. Keenam saudari di reruntuhan melihat ke arah suara itu. Luo Qingyu, berpakaian serba putih. Melihat ke arah mereka dengan amarah di mata indahnya Su Chan Lun Hui, apakah kalian akan saling membunuh? Kamu sangat kejam dan kamu menggunakan seluruh kekuatanmu Xiao Cucuk Xiao Bingbing, apakah kalian berdua bersaudara akan saling membunuh? Kamu tidak peduli tentang persahabatan antara saudara perempuanmu dan bahkan kerabat sedarahmu Duan Mulening Qian, apakah kalian berdua buta? Kau hanya tahu cara menonton perkelahian dari pinggir lapangan, tidakkah kau tahu cara menghentikannya? Apakah kau gila atau aku sedang bermimpi? Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras meningkat beberapa desibel, mereka saling melotot dan seluruh tubuh mereka gemetar hebat karena marah. Terutama yang mengenakan gaun putih sepertinya itu tidak bisa lagi ditekan seolah-olah beberapa keberadaan yang sangat mengerikan akan melompat keluar, gila, benar-benar gila. Luo Qingyu tidak pernah membayangkan bahwa setelah dia keluar untuk merawat adik perempuan junior ke-8 yang baru saja dibawa kembali oleh tuannya, dia akan melihat pemandangan seperti itu ketika dia kembali. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa halaman kecil tempat dia tinggal dulu telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan, bahkan taman bunga yang dia tanam dengan hati-hati hancur total. Belum lagi tempat tinggalnya, bahkan sebagian besar rumah lain di keluarga Luo hancur, ruang resepsi keluarga Luo bahkan lebih hancur, rumah itu masih ada. Tetapi semua ubin sudah hilang dan ada lubang besar di mana-mana di dinding. Selama ada bulan di malam hari perlu menyalakan lampu. Apa yang terjadi? Orang itu kembali tetapi rumahnya hilang, hentikan. Luo Qingyu memandang Su Chan dan Lun Hu yang baru saja berhenti sejenak dan hendak menyerang lagi dan memarahi mereka dengan marah dengan tatapan dingin di mata indahnya. Timeshe ini sangat marah. Dia sangat marah setelah diganggu oleh beberapa adik perempuan junior. Itu sangat mirip dengan gaya master yang memasuki portal dan mengambil alih posisi kepala sekolah sementara. Su Chan dan Lun Hui saling memandang, berhenti bertarung, melompat ke arah yang berlawanan, menjauhkan diri satu sama lain. Dan di tengah udara mulai bertemu lagi ke arah yang sama. Keduanya bergegas menuju Yelang pada saat yang sama. Melihat ini, para saudari Xiao kehilangan niat untuk bertarung dan dengan cepat bergegas menuju Yelang. Ning Qian sudah bergegas ke sisi Yelang dan memeluk salah satu pahanya sebelum Su Chan dan Lun Hui. Duan Mulan adalah satu-satunya yang tersisa. Dia menatap Yelang. Lalu pada saat itu kakak senior mengertakkan giginya mengulangi tindakan sebelumnya dan menerkam punggung Yelang. Berani sekali kau, apa yang sedang kau lakukan? Luo Qingyu melihat ke arah Yelang, memperhatikan tunangannya dililit oleh 6 adik perempuan junior seperti seekor gurita. Dan berteriak marah sekali lagi, namun, tidak seorang pun, termasuk Duan Mulan, melepaskan Yelang. Dengan mudah, lepaskan akunya dari sini, hardik Luo Qingyu. Tidak masalah, orang itu telah kembali tetapi rumah itu hilang, tetapi sekarang bahkan tunangannya akan diambil. Tidak peduli seberapa baik atau tenangnya dia tidak bisa mentolerir dampak dari kejadian ini. Dia mengerutkan kening dan bergerak mendekat ke Yelang selangkah demi selangkah. Dia tahu bahwa adik perempuan junior tertarik pada Yelang, dan dia juga tahu bahwa Xiao Bingbing dan adik perempuan junior kedua memiliki pemikiran yang sama. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ke-6 adik perempuannya akan menjadi begitu sembrono. Demi tunangan Luo Qingyu-nya, dia begitu tak tahu malu hingga bergegas mendekati tunangannya. Dan itu melekat begitu erat. Apakah dia berpikir bahwa kakak perempuannya sudah mati? Tidak peduli seberapa bahagianya kamu di dalam hatimu, tidak perlu begitu tidak terkendalikan, kan? Bahkan rasa kepantasan dan kebenaran yang paling mendasar pun hilang. Apakah dia tidak peduli sama sekali dengan perasaan kakak seniornya, Su Chan? Luo Qingyu menatap ke arah Su Chan dan berbicara dengan marah. Su Chan, yang seperti koala. Sedikit mengernyit, tidak jelas apakah efek obat aku adalah kayu Paulaunia mulai memuda, atau apakah dia benar-benar mempertimbangkan perasaan Luo Qingyu. Di bawah tatapan kakak senior, dia benar-benar perlahan melepaskan leher Yelang, melompat ke samping, dan berdiri dengan patuh. Saat tatapan Luo Qingyu menyapu Lun Hui, Xiao Bingbing, Xiao Cucu, dan Ning Qian selmuanya melonggarkan cengkeraman mereka pada Yelang satu demi satu. Adapun Duan Mulan, begitu Luo Qingyu mendekat, Su Chan selangkah lebih maju darinya. Dia melepaskan leher Yelang.
Melompat dari belakangnya meletakkan kepalanya di punggung Yelang dan menggunakan tubuhnya untuk berharap menutupi tubuhnya sendiri bab 896. Efek mengerikan dari obat Duan Mulan. Suara Luo Qingyu dingin. Duan Mulan tidak menjawab. Dia mengecilkan kepalanya dengan takut-takut. Menurunkannya, dan berjalan keluar dari belakang Yelang dengan patuh berdiri sejajar dengan saudara-saudara perempuannya ketika mata kakak perempuan tertua menyapu lagi. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, mengerutkan kening, dan mundur sedikit di belakang kerumunan. Apa-apaan ini? Di antara kalian berenam, siapa yang bisa memberiku penjelasan yang masuk akal? Luo Qingyu menunjuk reruntuhan di sekitarnya, mengerutkan kening, dan menatap 6 saudari juniornya, menanyai mereka dengan marah. Ekspresi Su Chan tetap tidak berubah. Di balik wajahnya yang cantik dan manis, ada mata yang tenang. Dia berbicara terus terang dengan suara dingin, kakak senior. Yelang adalah pria saya. Kami sudah bersama. Sudut mata Luo Qingyu berkedut. Dia jelas tidak menyangka bahwa suatu hari Su Chan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang. Dia perlahan memalingkan muka. Lun Hui menatap langsung ke mata Luo Qingyu dan berkata dengan tegas, sebelum kakak senior kedua dan Yelang bertemu, aku naksir dia. Xiao Cucu mengikuti dari belakang dan mengangguk setuju. Xiao Bingbing sangat marah dan berkata, kakakku secara terbuka menasihatiku untuk menjauhi Master Ye. Tapi dia diam-diam melakukannya. Mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu tapi aku tidak bisa? Pertama kali aku melihat Master Ye, aku langsung terpikat olehnya. Belum lagi, Master Ye telah menyelamatkanku beberapa kali sebelumnya. Sudah sepantasnya aku menyerahkan diriku kepadanya. Melihat mata kakak senior itu menatapnya semakin dingin. Ning Qianqian tersenyum dan berkata, kakak senior, kau tahu bahwa ketika kau berada di sini, aku sedang berpikir tentang bagaimana membantumu memperkuat posisimu sebagai tunanganmu di masa depan. Belum lagi ketika kau tidak ada di rumah. Untuk mencegah para kakak senior mencemari Yelang, aku hanya dapat menggunakan upaya terakhir ini dan mengambilnya terlebih dahulu. Dada Luo Qingyu naik turun dengan kasar. Dia mengatupkan bibir merahnya, mengatupkan gigi peraknya, dan menatap Duan Mulan dengan tatapan menyelidik dan bertanya dengan dingin. Bagaimana denganmu? Kamu selalu berhati-hati dan memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh Caner jika kamu terlibat? Duan Mulan yang berada di belakang gadis-gadis lain menundukkan kepalanya dan bergumam kesakitan, kakak senior, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika aku memikirkan para saudari lain yang mengganggu Yelang, aku selalu merasa bersalah jika aku tidak menghampiri mereka. Lagi pula, ketika aku memikirkan adegan Yelang dinodai oleh sesama saudara perempuanku, aku merasa mual seolah-olah aku telah memakan lalat. Jelas, pada saat ini, aku bisa berpura-pura mengabaikannya di permukaan dan menunggu sampai aku menemukan kesempatan untuk sendirian, dan kemudian mengambil tindakan secara diam-diam. Tapi aku tidak tahan lagi, omong kosong. Benar-benar omong kosong. Luo Qingyu memarahi dengan marah, melihat para saudari murid yang seperti orang gila. Dia sangat marah hingga meluap-luap. Ekspresinya penuh dengan dingin. Bagaimana bisa hal aneh seperti itu ada di dunia ini? Demi seorang pria, demi tunangan dari kakak senior. Semua adik-adik bertarung bersama, bertarung sampai mati. Di mata kalian, tidak ada persahabatan di antara sesama murid. Di matamu, tidakkah aku punya tempat sebagai kakak seniormu, Ning Qianqian? Apakah ini perbuatanmu? Dia tidak perlu memikirkannya. Dia tahu bahwa situasi kacau seperti itu pasti disebabkan oleh intervensi Ning Qianqian. Jika tidak, dengan kepribadian Su Chan dan Duan Mulan, mengapa mereka membuat masalah? Bagaimana bisa Xiao Cucu dan Xiao Bingbing kerabat dekat berbalik melawan satu sama lain? Ning Qianqian menelan ludahnya dan ingin membantah, tetapi dia mengangguk tanpa sadar. Memang benar aku melakukannya, tetapi efek dari aku adalah kayu Paulownia seharusnya membuat Yelang terobsesi. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sekarang Yelang tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan ketika kami melihat matanya, seperti sedang kerasukan. Emosi di hati kami meledak dalam sekejap. Semakin kami menyukainya, semakin kami tidak bisa mengendalikan diri. Omong kosong. Luo Qingyu mencibir, bagaimana mungkin ada obat aneh seperti itu di dunia ini. Ini hanyalah penjelasan hina yang kau buat untuk kegilaanmu. Heran, Yelang tidak bisa bergerak dan matanya tertutup. Ternyata benar, kaulah yang menyebabkan masalah. Jika terjadi sesuatu pada Yelang, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya bahkan jika kau mati. Dia melotot ke arah Ning Qianqian dengan acuh tak acuh lalu berbalik dan berjalan menuju Yelang. Dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Ning Qianqian. Jika kamu mengatakan bahwa obat adik junior meracuni orang tersebut, maka itulah yang perlu dikatakan. Tetapi bagaimana mungkin orang yang meminum obat akan menyebabkan obsesi orang lain? Entah kamu suka atau tidak, bukankah itu terserah kamu untuk memutuskan? Tidak peduli seberapa bahagianya kamu tetap harus menghormati kesopanan dan menghindari melakukannya di depan banyak orang. Semuanya disebabkan oleh ketidakhadirannya. Tidak ada yang bertanggung jawab di antara para suster dan tidak ada yang mematuhi siapapun. Dia tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Jika dia benar-benar sama dengan Ning Qianqi, maka dia, sebagai kakak perempuan tertua, tidak pantas dihormati oleh adik-adik perempuannya. Dia datang ke Yelang, menatap mata Yelang yang terpejam, dan berkata dengan lembut, Yelang, bagaimana keadaanmu sekarang? Buka matamu dan lihat aku. Yelang tidak dapat bergerak saat ini, matanya tertutup rapat dan kelopak matanya bergetar hebat. Luo Qingyu melangkah maju dan mencoba membuka kelopak mata Yelang untuk memeriksa kondisinya saat ini. Duan Mulan di belakang dengan gugup menghentikannya, kakak senior, mohon jangan membukanya, kamu tidak boleh menatap matanya.
Yelang tahu konsekuensinya, jadi dia sengaja tidak membuka matanya untuk menatapmu. Diam. Luo Qingyu berbalik dan memelototi Duan Mulan, mendengus acuh tak acuh ngomong kosong apa. Yelang tidak bisa bergerak saat ini jika kita tidak menyelidiki dengan hati-hati. Jika terjadi kesalahan, tidak satupun dari kalian berenam akan bisa lolos. Memarahi adalah memarahi. Dia tidak menggubris bujukan Duan Mulan, tetapi secara tidak sadar dia sudah bersiap dalam hatinya dan tetap pada niat awalnya. Selama ada sedikit kemungkinan, kita tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Perlahan dia menggunakan jari-jari gioknya yang ramping untuk membuka kelopak mata Yelang, dan matanya yang dalam terlihat. Hanya dengan saling memandang. Mata indah Luo Qingyu bergetar hebat. Di depan tembok setinggi 10 meter yang telah dia dirikan di dalam hatinya, gelombang besar setinggi 100 meter bangkit menderu dan menghancurkan segalanya. Tindakan pencegahan yang telah dia ambil sebelumnya tidak cukup untuk bertahan bahkan sesaat pun di bawah guncangan ini, dan dia benar-benar runtuh. Bas bas bas. Matanya berubah dari jernih menjadi bingung dalam sekejap mata dan kemudian menjadi tatapan obsesif. Jari-jari yang menopang kelopak mata Yelang perlahan meluncur turun dari pipinya dan malah memeluk leher Yelang, Luo Qingyu yang sebelumnya bermartabat dan murah hati. Sekarang tampak merasa jijik bahwa memeluk tunangannya sedekat ini tidak cukup dekat, jadi dia langsung melompat ke pelukan Yelang, menundukkan kepalanya dan mencium bibir Yelang. Setelah terjerat untuk waktu yang lama, mereka perlahan berpisah, telinganya bergesekan dengan pipi Yelang, dan dia bergumam pelan, "Kekasihku." Bab 897 Liuli tiba, amarah. Luo Qingyu mengubah sikapnya yang sebelumnya sebagai kakak perempuan senior, tidak peduli sama sekali tentang etika yang pantas, dan membelitnya dengan seenaknya seperti gurita. Suara gumaman di mulutnya terus mengulangi nama yang sama, dan dia tidak tahu apakah itu Yelang atau kekasihnya, dia begitu asyik di dalamnya. Ning Qianqian dan gadis-gadis lain saling berpandangan dan berpikir sendiri bahwa ada sesuatu yang salah. Oh, tidak, bahkan kakak perempuan senior pun ikut tertangkap. Ini apa yang harus kulakukan? Itu adalah kakak senior, tapi dia tunangan sah Yelang, bagaimana mereka bisa bersaing untuknya? Su Chan, pria kejam yang sedikit bicara, dengan cepat mendekati Yelang. Posisinya direbut, jadi dia hanya bisa beralih menyerang dari belakang, menempel pada Yelang. Para suster Xiao bereaksi agak lambat, tetapi untungnya tidak ada yang memperebutkan posisi mereka, jadi mereka hanya memeluk lengan Yelang erat-erat seperti sebelumnya. Ning Qianqian dan Lun Hui mengikuti dari dekat dan memeluk paha Yelang. Hanya Duan Mulan yang menyedihkan dan tak berdaya yang tersisa berputar-putar di sekitar Yelang. Tidak masalah jika posisinya direbut. Intinya adalah sekarang semua bagian tubuh Yelang yang bisa menampungnya telah ditempati oleh saudara-saudari lainnya. Tidak ada tempat untuknya, kegelisahan di hatinya membuat matanya semakin gugup. Dia melihat sekeliling, mengertakkan gigi, dan bergegas menuju Lun Hui dan Ning Qianqian. Berani kamu? Kakak senior ketiga, apakah kamu terlalu sombong, atau apakah aku tidak punya trik tersisa untukmu? Adik junior Lun Hui dan Ning Qianqian tampak bermusuhan. Duan Mulan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan maju, merentangkan kaki Yelang. Meringkuk tubuhnya, dan merangkak masuk. Dia berbalik dan membiarkan Yelang menjepitnya di antara kedua pahanya. Kemudian dia menoleh dan melihat sekeliling. Memberikan senyum ramah kepada Lun Hui dan Ning Qianqian. Apa yang ingin kamu lakukan? Guru sedang dalam perjalanan ke sini. Dia pasti mengalami sesuatu. Jadi dia memintaku untuk kembali duluan jika kamu tidak ingin guru melihat adegan mengejutkan seperti itu, lepaskan Yelang. Obsesi di mata Luo Qingyu secara bertahap dibuyarkan oleh 6 saudari junior yang bergegas menghampirinya dan mata indahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Jangan bicara tentang apakah dia akan mengizinkan saudari sesama muridnya untuk begitu tidak bermoral, bahkan guru yang datang pun tidak ingin melihat adegan seperti itu. Jangan lepaskan, kelima saudari itu berkata serempak. Duan Mulan duduk di bawah selangkangan Yelang dan merasa bahwa posturnya sangat tidak sopan. Jika guru datang, orang pertama yang akan dia salahkan pasti adalah dia. Jadi dia dengan hati-hati mengingatkannya, mengapa kita tidak membiarkan Yelang pergi bersama? Mengesampingkan perasaan kita sendiri, jika guru benar-benar melihat kita berkelahi untuk seseorang. Aku khawatir dia akan langsung menyerang Yelang dan membunuhnya. Dengan kepribadian dingin guru, dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Dia tidak punya cara untuk menghentikan emosi egois di antara kita bersaudara. Tapi dia bisa langsung menyelesaikan akar masalah ini. Kakak senior ketiga benar, kita tidak bisa membunuh Yelang. Jika tidak, siapa yang akan saya ikuti di masa depan? Ning Qianqian mengangguk dengan serius. Wanita-wanita lain juga tampak berpikir namun. Pada saat ini kristal es biru laut mulai mengembun di reruntuhan, dan udara dingin yang dahsyat menyapu dari tidak jauh, langsung membekukan seluruh area tempat keluarga Luo berada. Apakah itu rumah-rumah yang hancur atau runtuh? Sudah terlambat, ekspresi Luo Qingyu bergetar, dan dia mendongak. Hanya untuk melihat Liuli yang mengenakan gaun peri biru air mendekat ke sisi ini perlahan tidak jauh dari sana. Kedinginan dari tubuhnya menyebar tak terkendali. Kemanapun ia lewat, puing-puing yang pecah di tanah membeku, dan kemudian mulai hancur inci demi inci tanpa memerlukan kekuatan eksternal. Seolah-olah roh es itu kehilangan kendali. Matanya yang indah terasa dingin, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan amarah di hatinya. Pikiran Liuli sekarang berada dalam keadaan kebingungan dan pikirannya menjadi sangat kacau dan kusut sehingga tidak dapat diurutkan.
Ketika dia mendekati keluarga Luo, dia merasakan aroma yang familiar. Dia dipenuhi dengan kepanikan, tidak tahu mengapa Ye Lang muncul di keluarga Luo, dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Namun kekhawatiran di hatinya menjadi semakin berat, memaksanya untuk menekan emosinya dan mencari tahu kebenarannya. Dia hanya ingin menonton dengan tenang dan jika tidak terjadi sesuatu yang serius dia akan pergi atas inisiatifnya sendiri, tapi apa yang dia lihat benar-benar menghancurkan pertahanan batinnya, bagaimana bisa? Ketujuh murid yang telah dia curahkan begitu banyak tenaga untuk melatih mereka di sekte itu sebenarnya bergantung pada orang yang mereka cintai seperti gurita bersikap begitu intim sehingga bahkan dia pun tidak bisa membayangkannya. Sebagai seorang master, orang yang dia cintai sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan murid-muridnya. Ini bertentangan dengan akal sehat dan inti yang dia pegang di hatinya. Bukan itu masalahnya, pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Lang tidak bereaksi sama sekali setelah melihatnya, seolah-olah dia membeku? Liu Li tidak mau menerima kenyataan dan terus bergerak mendekat, mengerutkan kening dan menatap murid sulung yang masih berbaring di belakang Ye Lang dengan ekspresi dingin. Tuan, Luo Qingyu ingin berbicara tetapi Ning Qianqian dengan cepat memimpin dan berkata, Tuan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pria bernama Ye Lang ini. Alasan mengapa kakak perempuan senior begitu dekat dengan Ye Lang adalah karena Ye Lang adalah tunangannya. Adapun saya, hal-hal lebih rumit untuk dijelaskan, Anda hanya perlu memahami bahwa jika bukan karena kakak perempuan senior meminjam nama saya. Posisi tunangan seharusnya menjadi milikku. Kita berasal dari keluarga yang sama dan memiliki ikatan persaudaraan yang dalam. Tidak seorang pun bisa menyerahkan Ye Lang. Itulah mengapa adegan ini terjadi. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku dan kakak senior, dan jangan sakiti Ye Lang. Ning Qianqian selalu takut pada gurunya. Aturan sekte sangat ketat, dan kelalaian apapun akan dihukum berat. Tidak peduli seberapa besar sang guru menyayangi mereka, dia akan menjadi ketat dengan mereka begitu mereka melanggar aturan sekte. Dalam situasi saat ini, jika kita memberikan tanggung jawab apapun kepada Ye Lang, tidak ada keraguan bahwa patung es akan membeku di sini. Meskipun dia sangat takut, guru tidak akan pernah membunuhnya dan kakak perempuan tertua bersama-sama. Dia jari sebuah pelajaran lebih baik daripada menjadi janda cantik. Light boom, penjelasan Ning Qianqian meledak di benak Liu Li seperti tunangan petir. Apakah Ye Lang sebenarnya tunangan dari murid tertuanya? Bukan Qingyu yang mencuri kekasihnya, tetapi dialah sang guru yang mencuri pria muridnya. Mata Liu Li bergetar hebat dan dia secara tidak sengaja melirik Su Chan, murid kedua yang duduk berhadapan dengan Luo Qingyu. Su Chan tidak terlalu takut. Jika Tuan berani menyentuh Ye Lang,